Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasufu khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syahdid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa biftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih amma ba'd. Qala al-mu'allifu radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi ulumihi fid darin amin wa bihi ilaihi qala. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan daripada tuan-tuan guru kita yang hadir pada malam hari ini, bila khusus daripada keluarga bersama yakni Al-Hajj Al-Ustaz Tamanburi, kemudian juga Ustaz Muslim. Kita doakan mudah-mudahan guru kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah panjangkan umurnya, sehat badan jasmani rohaninya, Allah kabulkan hajat dan keinginannya. Semoga Allah berikan kepada beliau semua keistiqomahan dan kesabarannya di dalam mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pada para kesepuhan, para orang tua, rekan-rekan Majlis Taklim Rawdatul Hidayah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah selalu panjangkan umur kita, sehat badan jasmani rohani kita, permudah urusan kita, dan selalu diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus daripada Sahibul Bait, yakni keluarga besar daripada Mas Seno, semoga Mas Seno beserta keluarga besarnya, sepupu dan keponakan semuanya, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, sukses daripada kerjaannya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur aturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kami juga aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan Al-Fakir daripada meneruskan pelajaran daripada hadis Arba'in Nawawi, sedikit kita akan mendengarkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub daripada kitab ini, bahwasanya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pada hadis berikutnya bahwasanya hadis ini diriwayatkan daripada Ali bin Umar, yakni anaknya daripada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala umirtu an uqatilan nas. Nabi mengatakan bahwasanya aku disuruh Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sehingga mereka itu mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melaksanakan, mendirikan wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yutuz zakah, kemudian menunaikan daripada zakatnya. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka melakukan bersyahadat, melaksanakan, mendirikan salat, menunaikan zakat, asal ini kata Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah aku yang nanggung mereka ini. Apa yang ditanggung oleh Nabi? Dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Jadi orang yang bersyahadat, orang muslim yang bersyahadat, orang muslim yang menunaikan, melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat, maka itu ditanggung, dijaga oleh Rasulullah SAW. Tanggungan Rasulullah apa? Darah mereka dan harta-harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhum Allah Ta'ala, dan hitungannya atasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud daripada hadis ini adalah bahwasanya kita ini tidak boleh membunuh daripada sesama orang muslim, ya. Orang muslim tersebut, selagi orang muslim baca syahadat, kemudian melaksanakan daripada sholat, kemudian menunaikan daripada zakat, maka itu akan tanggungan Rasulullah SAW, darah dan hartanya, kecuali memang dengan hak-hak daripada hak Islam. Seperti kalau syariat Islam yang namanya ketika mencuri itu dipotong, ketika yang ada kisos namanya, ketika berzina ada dirajam dan sebagainya. Selain itu tidak boleh kita yang namanya membunuh sesama muslim. Bagaimana dikatakan dalam salah satu sabdanya, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya sama-sama bakalan masuk neraka. Nah, dia protes, ya Rasulullah, aku akan menjaga diri, aku tidak membunuh. Sama saja, engkau kalau ada kesempatan pasti membunuh lawan kau. Maka keluarlah di situ al-qatil wal maqtul finnar. Wa kana jama'atun min ashabi minhum, maka ketika yang namanya perintah-perintah daripada untuk membunuh ini adalah hadal amr ba'dal hijrah, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sabadal badal ba'di sati yablughu dakwah. Jadi amr ini dulu waktu di Mekah ini, belum Rasulullah ini belum diperintahkan untuk saling membunuh atau membunuh daripada muslim. Karena ketika di Mekah banyak daripada para sahabat-sahabat yang memang dibunuh, dicaci, dikasih siksaan oleh orang kafir Quraisy. Di antaranya adalah ada yang namanya Abdurrahman bin Auf, wal Miqdad bin Aswad, wal Qudamah bin Maktum, wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Yalqauna minal musyrikin ada kasir bin Mekah. Nah, orang-orang tersebut dulu waktu di kota Mekah, mereka orang disiksa oleh orang kafir Quraisy. Padahal mereka orang-orang yang mana jawara-jawara semua. Akan tetapi mereka mampu untuk yang namanya untuk berantem, untuk membunuh orang kafir, tetapi memang Rasulullah belum disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sabirun ala syiddati adanya al-Arab di Makkah wa Yahudi bil Madinah. Kemudian saking yang namanya menahan daripada siksaan-siksaan orang Arab yang ada di kota Mekah. Faqalu, maka sahabat mereka orang Abdurrahman bin Auf wal Miqdad bin Aswad semuanya berkata, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunna fi izzin wa nahnu musyrikun. Ya Rasulullah, kami di dalam kemuliaan,
dan kami dalam keadaan musyrik. Ketika itu musyrik, ya, para sahabat ini sebelum masuk Islam ini saling membunuh dan sebagainya. Kemudian itu dia sama-sama disiksa orang-orang kafir Quraisy. Pala amanna, maka kami ketika beriman ya Rasulullah, sirna adillatan, kami ini menjadi lemah. Kok kenapa ya Rasulullah? Setelah kami masuk Islam, beriman kepada Engkau, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami semua menjadi yang namanya lemah. Faqtadad lana fi qitali haula, maka ya Rasulullah, izinkan kepada kami untuk membunuh daripada orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana dulu mereka orang telah menyiksa diri kita. Sekarang kita sudah beriman, kok sekarang makin melempem katanya. Apa jawaban Rasulullah ketika ada sahabat yang mengatakan begitu? Fa innahum qad adadu, maka kata sahabat tersebut, mereka ini telah menyiksa kami dulunya, telah melawan kami, telah yang namanya membunuh daripada sebagai sahabat kami. Fa yaqulu lahum, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, para sahabat Abdurrahman bin Auf, Miqdad wa Uqadah wa Sa'd bin Abi Waqqas, semuanya itu kufu aidakum anhum, genggamkan tangan kamu, umpetin tangan kamu, nggak usah main perang, nggak usah saling bunuh, nggak usah membalas daripada balasan yang mereka dulu menimpa daripada kalian. Kenapa? Fa inni lam tu'mar bi qitalihim, maka sesungguhnya kata Nabi, aku ini belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi daripada mereka. Jadi Rasul ini segala sesuatunya selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, tidak mengikut daripada hawa nafsu kecuali memang daripada Allah Subhanahu wa taala. Summa hajaru ilal Madinah, kemudian berhijrah ke kota Madinah dari Mekah. Kemudian Rasulullah para sahabatnya hijrah kepada Madinah. Udina lahum fil qital idza tadahul kufar, maka disitulah diizinkannya Nabi untuk membunuh, untuk memulai daripada membunuh daripada orang-orang kafir. Summa alahu ibtida'i fi ghairi ashhurul haram, kemudian diperbolehkannya memulai perang ataupun membunuh orang kafir kecuali di bulan Syahrul Muharram. Bulan Muharram tidak diperbolehkan untuk pertikaian, pembunuhan dan sebagainya, nggak boleh. Kemudian bahwasanya setelah hijrah daripada Madinah, mereka orang baru ada semangat lagi, untuk membunuh daripada orang-orang Muslim yang memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau sama-sama orang Muslim itu tidak boleh saling bunuh. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau ada non-Muslim di negara kita? Di negara kita, kalau kita membunuh orang non-Muslim di negara kita, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena mereka orang yang ada di Indonesia ini ada termasuk daripada kafir dhimmi, kafir yang ditanggung bayar pajak daripada Indonesia, dilindungi oleh negara. Yang boleh dibunuh adalah Amerika Serikat, Israel dan sebagainya. Tapi kalau yang ada di negara kita itu dilindungi oleh negara, maka tidak boleh yang namanya kita membunuh orang kafir yang ada di Indonesia, di negara kita. Bahkan ketika kita menjarah daripada orang-orang Muslim, hukumnya haram, karena bukan daripada haknya kita. Sama saja kita nyolong, karena mereka orang ini ditanggung daripada yang namanya pemerintah Indonesia. Mereka orang bayar pajak, kehidupannya ditanggung oleh negara kita. Wa'lam anal ulama ikhtalafu, sesungguhnya para alim ulama itu berbeda pendapat tentang lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya la nafiyahnya itu ada yang dua harakat, la ilaha illallah. Jadi Allah, jadi bacanya la pertama, la ilaha illallah. Nah, di sini bahwasanya dikatakan tentang hadis atau perkataan Nabi, sungguh dahsyatnya ketika orang yang bersaksi menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Warada fil hadis syarif, dikatakan dalam hadis, man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'atul alaf dhanbun minal kabair.
Siapa orang yang mengatakan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian memanjangkan daripada la ilaha illallah, hancur 4.000 lipat dosa-dosa yang besar. Kalimat la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi siapa orang yang kepengen masuk surga, maka baca la ilaha illallah. Kemudian di hadis yang lainnya juga, innal abda idza qala la ilaha illallah a'tahu Allah minas thawab bi adadil kullu kafirin kafirah. Seorang hamba apabila dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka Allah memberikan daripada pahala sejumlah sebanyak daripada orang kafir yang ada di muka bumi ini. Cuma la ilaha illallah enteng tulisannya, cuma hawanya berat. La ilaha illallah. Wallahu alam. Kalau mungkin min thariqat la ilaha illallah itu kan bagian thariqat. Itu kan bagian thariqat. Jadi yang benar la ilaha illallah. Jadi berapa banyak daripada para alim ulama, para habaib ketika baca la ilaha illallah, mereka orang langsung tersentuh daripada hati pada menangis semuanya. Saking ikhlas. Jadi kita perbanyak daripada la ilaha illallah, sungguh luar biasa daripada pahalanya. Wakila sababu dalika anna qala kahadzal kalimat faqad radda alaihi wa nusalu ba'dahu. Dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pahala-pahalanya. Wa nukila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dinukilkan daripada Abdullah bin Abbas, yaftahullahu ta'ala abwabul jannah, Allah Subhanahu wa taala membuka daripada pintu-pintu surga. Wa yunadi munadi min tahtil arsy, kemudian ada suara di bawah arsy, ada suara ayatul jannah wa kullu ma fi min al-ni'am liman anta. Kemudian wahai jannah, setiap apa-apa yang ada di kenikmatan di dalam diri engkau, kenikmatan dalam daripada surga tersebut, di mana anta, untuk siapa? Jadi nikmat-nikmat yang ada di surga, keindahan-keindahan yang ada di surga, apapun itu jenisnya yang ada dalam surga, ditanyakan oleh suara tersebut, di mana anta, untuk siapa engkau? Kemudian dikatakan bahwasannya panadal jannatu, kemudian dimanggil daripada surga tersebut bisa ngomong wa kullu ma fiha, setiap yang ada di dalamnya. Surga ngomong nih, sesungguhnya yang ada dalam diriku di dalam surga tersebut untuk siapa? Nahnu li ahli la ilaha illallah, untuk orang-orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Wala yatlub illa ahlu alillah, dan aku tidak akan meminta kecuali kalimat la ilaha illallah. Jadi bebas, orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah ketika di surga meminta apapun bebas, mau apapun dikasih oleh jannah tersebut. Wala yadkhulu alaina, kata jannah ngomong, kami ini tidak akan bisa kemasukan illa li ahli la ilaha illallah, kecuali orang-orang yang di dunianya selalu menyebut membaca la ilaha illallah. Kata jannah ngomong, wa nahnu muharramun, kami ini mengharamkan alaman lam yaqul la ilaha illallah, atas orang-orang yang tidak berucap la ilaha illallah. Intinya orang yang tidak baca la ilaha illallah, surga itu haram atasnya. Itu surga yang ngomong, nahnu muharramun, kami ini tempat, kata surga haram, bukan siapa? Buat orang-orang yang tidak mau menyebut, mengucap la ilaha illallah. Wa idza hadatsakun nar, itu surga yang ngomong. Kemudian ada lagi neraka ngomong. Neraka ngomong apa dikatakan? Wa kulli ma fiha minal adab, apa-apa yang ada daripada dalam siksaan dalam neraka, la yadkhulani ila min man ankara la ilaha illallah. Bakalan orang yang masuk surga neraka itu adalah orang tidak akan dimasukkan ke neraka kecuali orang tersebut ingkar terhadap la ilaha illallah. Kebalikannya, jadi orang yang ingkar terhadap la ilaha illallah ataupun tidak yakin kepada la ilaha illallah, maka neraka baginya. Neraka udah nunggu, ditungguin bagi orang tersebut. Wala atubu ila man kadzdzaba bila la ilaha illallah. Neraka juga ngomong, aku tidak menuntut
kecuali orang-orang yang membohongi, orang yang berdusta terhadap la ilaha illallah. Wa ana haramun, neraka bilang wa ana, dan saya haram alaman qala la ilaha illallah, atas orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya haram apa? Haram enggak bakalan masuk ke neraka. Intinya enggak bakalan bisa masuk ke dalam neraka orang-orang yang mengucap la ilaha illallah. Summa qala panaji'u rahmatun wa maghfiratun, kemudian datang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan ampunan. Manaqulu ana li ahlillah, saya adalah ahli la ilaha illallah, wa nasiratu liman qala la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menolong terhadap orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa muhibbatan liman qala la ilaha illallah, dan mencintai kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wal jannah sahibatun liman qala la ilaha illallah, kemudian surga menjadi temannya ketika orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wan naru muharramatun ala man qala la ilaha illallah, sedangkan neraka haram atas orang-orang, dimasukin atas orang-orang yang membaca la ilaha illallah. Wa maghfiratun min kulli dzambin, kemudian diampunan daripada setiap dosa, li ahli la ilaha illallah, untuk orang-orang yang membaca la ilaha illallah. Wa rahmah wal maghfirah ghairu majbutan min ahli la ilaha illallah, rahmat dan maghfirah dan ampunan pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus daripada dosa-dosa kita, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengatakan di dunianya la ilaha illallah. Inaman qala la ilaha illallah sabi'al marrah, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Ada yang sanggup 70.000 kali? Ya, 70.000 kali. Ada yang sanggup? Sanggup tidur yang ada. Karena panaduhu binan nar, maka itu akan dipanggil daripada neraka. Ya. Jadi intinya adalah semua itu, hadis yang tersebut adalah bahwasanya kalau ada seseorang yang sudah orang muslim yang membaca syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, tidak boleh kita bunuh. Makanya dia haram ketika salah satu di antara orang muslim itu berantem sampai menggampar muka pun, itu hukumnya haram. Kenapa? Syariat Islam sudah ada hak-haknya. Kita dulu di pondok disabet pakai pecut, pakai rotan, itu ada hak-haknya. Cuman begini doang, nggak boleh ngangkat daripada ketiak kita. Haram kalau mengangkat begini. Jadi bukan cuma begini doang pakai rotan. Ini nggak boleh ngangkat. Itu saking syariatnya. Oleh karena itu, ya jangan suka kita berantem, menampar orang dan sebagainya, karena kita sama-sama muslim, dijamin oleh Rasulullah darahnya dan hartanya. Yang mudah-mudahan dengan daripada hadis berikut yang kita bacakan ini, semoga kita dijauhkan daripada yang pertikaian, selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dilembutkan daripada hati kita. Apabila ada orang-orang yang menyakiti kita, cukup senyum saja. Insya Allah dengan senyumnya kita, insya Allah mereka kita doakan yang namanya berikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fana bi barakatihi wa dinaqusna bi hurmatihi wa aminna fi tariqatihi wa ma'afati minal fitani. Dauqiya subhanallahumma wa tahiyatu bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya al-fakir, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqama qawtu ana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa bi'anu ba'sa insyaallah ta'ala من الآمنين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما وحكمة وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغسلنا بدينك وسنة نبيك من الحق ومن الهوى والضلالة ومن شبهة الأمور ومن أسد وسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا جمعا مرحوما
ولا تجعل أمرا مذموما اللهم لا تدع لنا في بيتنا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضرا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مكروبا إلا نفسته ولا عدوا إلا كفيته ولا ضريبا إلا أمنته ولا غائبا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا فريضة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.